ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم أما بعد. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmatnya kita bersyukur. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Berada di hari yang paling mulia di antara hari dalam sepekan. Hari ini 16 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan 7 April 2023. Semoga Allah memberikan kita nikmat untuk senantiasa berada di dalam keimanan dan keislaman kita hingga akhir hayat kita. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk senantiasa beribadah dan istiqamah hingga ajal menjemput kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau, menegakkan risalah Islam hingga yaumil qiyamah kelak. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Haq rahimakumullah, kami sampaikan beberapa maklumat sebelum salat Jumat dimulai. Kami himbau kepada jamaah agar agar HP atau alat komunikasi selama pelaksanaan khutbah hingga salat selesai nanti agar dinonaktifkan, kemudian mengisi soft yang masih kosong di bagian depan terlebih dahulu. Kotak infak bisa segera diedarkan sebelum khatib naik ke mimbar. InsyaAllah yang akan bertindak sebagai khatib sekaligus imam pada Jumat kali ini adalah Ustadz Muhammadun Abdul Hamid LCMA. Beliau masih dalam perjalanan, semoga Allah memberikan perlindungan dan keselamatan. InsyaAllah khutbah yang disampaikan bertema rahasia kemenangan di bulan Ramadan. Mari kita simak khutbah dengan mendengarkan tanpa melakukan aktivitas apapun, tidak berbicara, agar ibadah salat Jumat kita mendapatkan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muazin Ustadz Abdul Latif. Kemudian informasi kegiatan Masjid Baitul Haq, kajian pada Sabtu subuh 8 April bersama Ustadz Abdul Haris LC MPD, Sirah Nabawiyah dengan tema Ramadan dan episode perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kajian pada Ahad subuh 9 April bersama Ustadz Ahmad Taqiyuddin LC, kajian akidah dan manhaj Islam dengan tema Ahlus Sunnah dalam bermuamalah dengan non-Islam, pembahasan kitab As-Sirajul Wahhaj. Kemudian informasi ceramah tarawih, ceramah pada malam ini bersama Ustadz Dr. Ahmad Kusyairi Suhail MA dengan tema agar doa terkabul. Kemudian pada hari Sabtu 8 April bersama Kiai Haji Muslim Mubarak dengan tema menggali hikmah nuzulul Quran. Dan pada Ahad malam ceramah tarawih bersama Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim LCMA dengan tema nasihat bulan Ramadan. Kami undang jamaah sekalian untuk turut hadir mengikuti kajian pada Sabtu Ahad pada subuh, serta menghidupkan masjid kita dengan salat tarawih pada setiap malam Ramadan. Kemudian infak pemasukan dari kotak amal pekan lalu dari infak harian sebesar Rp10.714.000, dari infak Jumat sebesar Rp6.663.000,
infak fakir sebesar Rp152.000, total Rp17.529.000. Jazakumullah ahsanal jaza, semoga Allah membalas infak jamaah sekalian. Kemudian total infak salat tarawih hingga tadi malam sebesar Rp29.367.000. Jazakumullah khairan katsira. Kemudian pekan depan insyaallah ada 2 program. Pada hari Sabtu ada kegiatan talk show dan pesantren kilat buat remaja usia SMP, SMA dan ke atas dengan tema cerita inspirasi Ramadan bersama 2 narasumber, Syakir Daulay dan Tere sebagai pembicara. Dan pada hari Ahad 16 April dilaksanakan kegiatan bakti sosial berbagi kepada duafa, dan kami masih membuka kesempatan kepada jamaah yang ingin turut berpartisipasi untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan menjelang hari raya dengan nilai paket sebesar Rp100.000. Jazakumullah khairan katsir atas perhatian jamaah sekalian. Satu undangan dari Forum Silaturahim Salat Subuh Gabungan FS3G Kota Bekasi. Insyaallah kegiatan Subuh Gabungan Ahad 9 April edisi Nuzulul Quran bertempat di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ar-Riyad, Jalan Sirajul Munir, Bojong Sari, Jatisari, Bekasi. Dengan penceramah Kiai Haji Ismail Anwar dan Kiai Haji Mulyadi Effendi. Demikian beberapa informasi kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsir atas perhatian jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadinil amin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiyal khati'ah bitaqwallah. Fa innallaha ma'al ladina attaqaw wal ladina hum muhsinun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah yang semoga dimuliakan Allah SWT. Marilah pada bulan yang mulia ini, di hari yang mulia, di tempat yang paling baik di atas permukaan bumi, di Bait min Buyutillah, kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita dengan menjauhi berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang sangat amat berguna di saat kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala cuma hanya bekal ketakwaan kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari bulan Ramadan semakin meninggalkan kita. Kita tak terasa sudah berada kurang lebih di pertengahan bulan Ramadan ini. Baru beberapa hari rupanya Ramadan sudah sampai kepada setengah bulan. Ini tinggal hanya beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Di saat kita memiliki perasaan seperti ini, mudah-mudahan ini sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut bulan Ramadan itu dengan redaksinya ayyamam ma'dudat, cuma hanya bilangan hari yang terhitung. Itulah bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Ramadan itu terasa cuma hanya hitungan hari. Tidak, rasanya tidak 1 bulan, tapi cuma hanya hitungan beberapa hari saja. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya keutamaan Ramadan ini itu berada di ujungnya. Dan kata ulama bahwasanya hari-hari yang mulia, bulan-bulan yang mulia itu rata-rata berada di akhir dan ujungnya. Hari Arafah misalnya, itu yang termulia dari hari Arafah itu asarnya. Antara asar dengan maghrib itulah yang termulia dari hari Arafah. Hari Jumat adalah hari yang mulia, tapi yang termulia dari hari Jumat ini adalah mulai dari asar sampai maghribnya. Karena di situ ada satu waktu di saat kita berdoa kepada Allah, maka doa kita ini tidak akan ditolak. Begitu juga Ramadan, sepertiga yang pertama itu nilainya di bawah sepertiga yang kedua, yaitu yang sekarang kita ini memasuki sepertiga yang kedua. Tapi ketahuilah pula bahwasanya sepertiga yang kedua ini sisi keutamaannya tentu di bawah sepertiga yang terakhir. Jadi semakin Ramadan meninggalkan kita, semakin kita berada di penghujung bulan Ramadan, berarti kita ini akan menemukan kemuliaan-kemuliaannya. Oleh karena itulah semangat kita perlu perkuat kembali. Kata ulama, nafsu itu adalah suka jenuh, suka bosan. Tapi ketika ditunjukkan keutamaan Ramadan itu ada pada ujungnya, kita akan semakin semangat, tidak bosan, tidak jenuh, tidak malas. Mudah-mudahan inilah yang harus kita sadarkan buat diri kita, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT. Di tengah-tengah ayat puasa itu ada satu ayat. Ayat ini kalau kita renungkan sepertinya tidak ada kaitannya sama puasa. Ayat itu adalah firman Allah SWT, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini letaknya, posisinya itu berada di tengah-tengah ayat puasa.
Karena sebelum ayat ini diawali dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sesudahnya ayat ini berbicara tentang puasa lagi, ayyamam ma'dudat. Ini juga berbicara tentang puasa. Kemudian sesudahnya ayat ini pun juga Allah berfirman, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini berbicara tentang puasa. Cuma ayat ini yang nampaknya secara lahir itu tidak ada kaitannya sama puasa, tapi berada di tengah-tengah ayat puasa. Karena sesudahnya ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ayat surat Al-Baqarah ayat 186 ini itu dikatakan oleh para ulama ahli tafsir itu adalah merupakan hasil konkret daripada puasa. Meskipun kalau kita renungkan ayat ini tidak ada kaitannya sama puasa, yaitu Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni. Ketika bertanya kepadamu Muhammad anni tentang aku Allah di sini maksudnya infa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan doanya orang yang berdoa ketika berdoa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini hasil puasa. Hasil puasa itu apa? Hasil puasa itu adalah qurbanullahi minna, yaitu kedekatannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena di saat ma'asyiral muslimin kita ini berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan misalnya, itu Allah Subhanahu wa taala akan semakin mendekat kepada kita dengan berlari. Di saat kita mendekatkan diri dengan sehasta, sejengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Artinya semakin cepat kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih semakin cepat lagi mendekatkan zatnya kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia kemenangan. Rahasia kemenangannya umat Islam itu adalah di saat umat ini mendekatkan sedekat-dekatnya kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan. Baru pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mendekat kepada kita, maka ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan hambaku yang berdoa di saat hambaku itu berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan merespon seluruh permintaan kita. Tapi itu ada dua syarat. Syarat pertama, kita harus menjadi hamba Allah. Karena ayat ini diawali dengan wa idza sa'alaka ibadi. Ketika bertanya kepadamu Muhammad ibadi, yaitu hamba-hambaku. Jadi kita harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Baru kita berdoa, baru kita memohon. Setelah kita menjadi hamba Allah, kemudian kita memohon, Allah Subhanahu wa taala akan dekat kepada kita dan doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah SWT. Kalau kita ini membandingkan diri kita di saat kita sekarang ini berada di dalam bulan Ramadan dengan kita sebelum memasuki bulan Ramadan, nilai penghambaan kita ini jauh beda. Dulu mungkin saja kita sudah dekat dengan masjid, tapi kedekatan masjid kita berbeda dengan kedekatan kita di saat kita berada di dalam bulan Ramadan. Ketika kita melakukan sholat di luar bulan Ramadan sudah terbiasa kita lakukan, tetapi di saat kita berada di dalam bulan Ramadan
tingkatan sholat kita baik kuantitas maupun kualitasnya ini lebih. Baca Al-Quran juga sama. Kita sebelumnya bulan Ramadan sudah terbiasa juga membaca Al-Quran, tapi kita merasa kedekatan kita dengan Al-Quran di saat kita berada di dalam bulan Ramadan ini berbeda ketika kita berada di dalam bulan Ramadan ini, lebih dekat dan lebih dekat lagi. Oleh itulah rupanya Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada kita karena kita sudah benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, biasanya dalam Al-Qur'anul Karim kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengawali ayat-ayat dengan sa'alaka atau yas'alunaka, itu biasanya dihadirkan kata kul. Misalnya Allah berfirman yas'alunaka 'anil anfal, kulil anfal, ada kata kul. Yas'alunaka 'anir ruh, ada kata kul lagi, kulir ruhu min amri rabbi. Kemudian lagi yas'alunaka 'anil ahillah, ada kata kul lagi, kul ya mawaqit. Kemudian yas'alunaka 'anil mahid, kul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Banyak ayat Al-Quran diawali dengan yas'alunaka, yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, tapi yang tidak ada kul hampir cuma ada di ayat ini saja. Ketika bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, Allah tidak mengatakan kul, jawab wahai Muhammad. Ini maksudnya tidak ada perantara, karena kalau ada kul berarti ini lewat perantara Rasulullah. Rasulullah yang menjawab, Rasulullah yang menjelaskan. Tapi dalam ayat ini Allah tidak menghadirkan kata kul, langsung Allah mengatakan fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Ini ada makna yang tersirat secara dalam, ma'asyiral muslimin, yaitu di saat kita itu benar-benar mendekat kepada Allah, Allah tidak butuh perantara. Tidak butuh perantara orang yang terbaik sekalipun, yaitu hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah langsung mengatakan fa inni qarib. Allah enggak butuh perantara, dan jawaban Allah fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya. Oleh karena itu, di saat kita berada di dalam bulan Ramadan, ini adalah bulan pertolongan. Memohonlah kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam harapan apapun saja kita tumbuhkan, tapi syaratnya kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat menghadapi kesulitan yang sangat amat sulit, yaitu di saat perang Badar. Peperangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat perang Badar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada keinginan berperang dan tidak melengkapkan peralatan-peralatan perang sebagaimana musuhnya menyiapkan peralatan-peralatan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas ingin menarik kembali harta kekayaan umat Islam yang dijarah oleh orang kafir, kemudian didagangkan di Syam, dan mereka pulang dari Syam, harta itu akan ditarik kembali oleh Rasulullah bersama dengan orang-orang Islam. Hanya ini yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang kafir tahu bahwasanya umat Islam sudah menampakkan kekuatannya, dan orang kafir tahu umat Islam mengancam perekonomian mereka karena mereka berbisnisnya ke Syam dan itu melewati Madinah, dan ini membahayakan perekonomian mereka. Maka mereka menyiapkan persiapan yang luar biasa untuk memerangi umat Islam di Madinah. Datanglah orang Mekah dengan berbagai macam kekuatannya pergi ke Madinah untuk memerangi umat Islam. Terjadilah perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi dalam bulan Ramadan. Di malam harinya Rasulullah bersama dengan sahabatnya beristighotsah,
memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diabadikan oleh para penulis buku-buku tafsir. Doa itu adalah Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bada fil ardi abada. Ya Allah, kalau sampai pasukan yang jumlahnya 300 orang ini besok dalam peperangan binasa, mereka mati syahid, maka sudah tidak akan ada lagi yang menyembah Engkau wahai Allah. Inilah cuma hanya makhluk yang menyembah Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat Rasulullah berdoa, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Ingatlah kaum Muhammad di saat beristighotsah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam perang Badar, maka Allah mengabulkan permohonanmu dengan diturunkan 1000 malaikat sebagai tentara pasukan yang membantu pasukan umat Islam, sehingga umat Islam menang dalam perang Badar. Meskipun jumlahnya relatif lebih sedikit, persiapan perangnya pun juga tidak memadai dengan peralatan dan kesiapan musuh-musuhnya, tapi Allah memberikan kemenangan. Itu terjadi di dalam bulan Ramadan karena Allah dekat dengan hambanya, karena hamba benar-benar sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga, kita pertahankan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini, dan kita warisi sepanjang hidup kita. Di saat itulah kita akan mendapatkan selalu pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiyal khati'ati bitaqwallah, fa innallaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Wassallu ibadallahi ala nabiyikum haitsu amarallahu ta'ala fi muhkami tanzilih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wad dhalimin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala a'daika a'daiddin minal yahudi wan nasara wal munafikin wa man ala syakilatihim. Allahumma zalzilil arda min tahti aqdamihim wa subbal adaba alaihim min fawqihim biizzatika wa quwwatika ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatina wa sa'ira a'malina salihah
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Qimu sufufakum wa'tadilu. Luruskan, rapatkan shaf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.